Oke, halo teman-teman semua, baik lagi bareng gue di Wigets Deutschland. Hari ini gue pengen bahas sesuatu yang serius tapi penting banget nih buat kalian yang ada di Jerman atau yang lagi rencana mau ke Jerman buat Ausbildung, Studium, dan lain-lain. Per Maret 2026 ini dunia lagi tegang banget nih teman-teman. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran Sabtu lalu tuh bener-bener ngerubah peta ekonomi dunia dalam semalam nih. Mungkin kalian mikir, loh kan perangnya di Timur Tengah ya, kok Jerman yang ribet gitu. Nah, di sini masalahnya. Jerman itu ibaratnya mesin besar yang butuh bahan bakar murah buat jalan. Begitu Timur Tengah nih, teman-teman memanas, harga energi di Eropa tuh langsung kebakaran. Gas naik, bensin naik, dan kanselir Friedrich Merz baru aja balik dari Washington ketemu Donald Trump buat bahas nasib ekonomi Eropa. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa Jerman kena dampak paling parah nih. Gimana nasib harga-harga di supermarket di sini, dan yang paling penting masih aman nggak sih nyari kerja atau Ausbildung di Jerman tahun 2026. Stay tuned. Dein Name? Halo Vikids dia, nama gue Damario. Gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, dan sharing berita pendidikan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Ya, di video ini gue juga pengen bikin video ini buat ngasih ke kalian kondisi terkini di Jerman. Jadi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue seputar Jerman. Dan tentu aja gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support gue dan channel ini selama ini. Karena tanpa kalian gue nggak akan bisa bikin video sekonsisten ini. Kita mulai langsung ke part pertama nih, update situasi per Maret ini nih. Oke, biar kita satu frekuensi, gue kasih update singkat apa yang terjadi di minggu pertama Maret 2026 ini. Pertama, serangan US Israel ke Iran itu tujuannya buat ngancurin fasilitas nuklir dan misil Iran. Iran kan nggak tinggal diam ya, mereka mengancam menutup Selat Hormuz. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Selat Hormuz itu adalah urat nadinya dunia. Sekitar 20% minyak dunia lewat situ. Jadi dampaknya apa sih kalau ditutup? Dampaknya kapal-kapal tanker yang tadinya mau ke Eropa, termasuk yang bawa LNG, gas alam cair dari Qatar buat Jerman, sekarang muter balik atau berhenti total. Per 1 Maret kemarin, cuma ada 3 tanker yang lewat sana. Padahal biasanya tuh sekitar 50 lebih. Jerman sekarang lagi siaga 1, Menteri Ekonomi mereka, Katharina Reiche, udah aktifin lagi task force buat mantau stok gas tiap jam. Bayangin aja, baru aja mereka nafas lega lepas dari gas Rusia, sekarang ada krisis baru lagi. Yang kedua, dampaknya apa sih? Dampak ekonomi, apa dompet kita jadi korban? Sekarang kita bahas dampaknya ke dompet kita nih, yang ada di Jerman. Ini yang paling berasa buat kalian yang tinggal di Berlin, Munich, atau Hamburg. Pertama, harga listrik meledak dan gas. Analisis dari Goldman Sachs bilang kalau Selat Hormuz beneran ditutup lama, harga gas di Eropa bisa naik sampai 130%. Di awal Maret ini aja, harga gas udah loncat ke angka 65 euro sampai 74 euro per MWh. Artinya apa? Tagihan Nebenkosten, teman-teman. Biaya sampingan apartemen kalian mungkin bakal naik lagi tahun depan. Kedua, bensin dan transportasi. Harga minyak dunia udah nembus 85 dolar per barel dan diprediksi bisa ke 100 dolar kalau perangnya makin luas. Di Jerman, harga bensin di SPBU atau Tankstelle udah naik sekitar 16 euro per 100 liter dalam hitungan hari nih, teman-teman. Kalau kalian pakai mobil buat kerja, siap-siap aja deh alokasiin budget lebih buat bensin. Yang ketiga, inflasi supermarket. Ingat, semua barang yang ada di supermarket itu diangkut pakai truk ya teman-teman. Kalau bensin naik, harga roti, susu, dan daging juga ikutan naik pastinya. Inflasi Jerman yang tadinya udah mau turun ke 2%, sekarang diramal bakal naik lagi. Jadi buat kalian yang biasa belanja mingguan 50 euro, mungkin sekarang cuma dapat barang yang lebih sedikit dari biasanya. Itu kondisi sekarang. Sumpah gue takut dah. Yang ketiga, nasib pencari kerja dan Ausbildung. Nah, ini bagian yang paling banyak kalian tanya ini, Bang, kalau ekonomi Jerman lagi sulit gara-gara perang, perusahaan masih mau nerima orang luar gak? Jawabannya tergantung sektornya nih, teman-teman. Sektor yang lagi sakit, itu diantaranya adalah industri otomotif, yang kita tahu kayak VW, BMW, dan kimia kayak BASF lagi pusing banget karena biaya produksi mereka naik gila-gilaan.
Berdasarkan survei awal tahun 2026, sekitar 2022 dari 46 asosiasi bisnis di Jerman memprediksi bakal ada pengangguran karyawan di sektor manufaktur. Jadi kalau kalian nyari kerja di pabrik mobil, tantangannya emang lagi berat. Tapi jangan patah semangat, ada positifnya nih, ada sisi positifnya. Karena krisis energi ini, Jerman makin sadar kalau mereka harus lepas dari ketergantungan minyak. Akibatnya, teknologi hijau dan energi terbarukan perusahaan yang masang panel surya, kincir angin, atau teknisi listrik justru butuh tenaga kerja masif nih. Kesehatan atau Pflege ini mah nggak ada matinya ya, mau perang atau damai, Jerman tetap butuh ribuan perawat. Bahkan pemerintah baru aja bikin agen baru namanya Work and Stay buat mempermudah visa kalian. Di sektor pertahanan, karena situasi dunia makin panas nih, industri pertahanan dan kedirgantaraan di Jerman justru lagi banyak rekrut orang. Buat yang mau Ausbildung, jangan takut, Ausbildung itu sistem pendidikan ya. Perusahaan Jerman tuh udah investasi jangka panjang buat kalian. Jadi meskipun ekonomi lagi sulit, mereka tetap butuh anak muda buat gantiin pensiunan mereka. Apalagi upah minimum Mindestlohn tahun 2026 itu udah naik jadi 13,90 euro per jam. Jadi gaji Ausbildung kalian otomatis akan naik dan harus menyesuaikan. Keempat, sisi sosial dan keamanan di Jerman nih. Gimana dengan keamanan di Jerman sendiri? Jerman itu kan sangat pro-Israel ya secara politik. Bahkan per Maret ini pesawat kepresidenan Israel diparkir di Berlin biar aman dari rudal Iran. Tapi di sisi lain masyarakat Jerman itu beragam banget. Bakal banyak yang demo di jalanan Berlin atau Frankfurt. Polarisasi antara kelompok pro-Israel dan pro-Palestina Iran makin tajam. Saran gue sih buat kalian yang di sini, tetap tenang, jangan ikut-ikutan aksi anarkis, dan fokus aja sama studi kerjaan kalian di Jerman. Jerman secara umum masih negara yang aman, cuma emang suasananya lagi agak panas sih sekarang secara politik, secara geopolitik juga. Jadi yang kelima, gue pengen ngasih ke kalian tips bertahan hidup di 2026. Jadi kesimpulannya gimana Bang? Perang US, Israel versus Iran emang bikin Jerman meriang secara ekonomi. Tapi bukan berarti pintu tertutup buat kita nih teman-teman. Berikut gue kasih 3 tips buat kalian. Pertama, pilih sektor yang crisis proof. Kalau mau ke Jerman, sekarang incer bidang kesehatan, IT atau teknisi listrik atau energi. Sektor ini lebih tahan banting dibanding pabrik. Manajemen uang nih, ini penting banget karena inflasi naik, jangan boros. Di sini teman-teman, simpan dana darurat lebih banyak di dompet kalian, upgrade bahasa di tengah krisis, perusahaan bakal makin selektif, makin jago bahasa Jerman kalian, tentu aja makin aman posisi kalian dibandingkan kandidat lain, teman-teman. Oke, ini dunia emang lagi nggak baik-baik aja nih, teman-teman, tapi kesempatan selalu ada buat mereka yang siap. Menurut kalian gimana? Apakah kalian tetap semangat berangkat ke Jerman atau mau nunggu situasi adem dulu? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana. Oke, jadi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oh iya, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi berjuang buat ke Jerman atau bahkan yang lagi ingin tahu dampak perang US, Iran bagi Jerman. Oke, segini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan juga doakan kita semua aman dan selamat ya. Dan gue juga mau ngasih tauin ke kalian kalau gue ngebuka YouTube membership. Join YouTube membership gue untuk mendapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Peace. Please dong. Damai.